Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-solehah? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Ya, jumpa lagi hari ini bersama Ustazah Siska. Kita akan membahas tentang tematik kelas 5, tema 5, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, buku tema 5 mengenal ekosistem ya. Kita akan belajar di subtema 3. Jangan lupa disiapkan ya bukunya, oke? Ya. Sebelum masuk materi, Ustazah akan membacakan sebuah ayat yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ada dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 4. Baik, soleh-solehah, pernahkah kalian mendengar berita bencana alam banjir dan tanah longsor? Nah, kedua bencana itu terjadi karena keseimbangan ekosistem terganggu. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem. Kita juga harus banyak berdoa agar senantiasa negeri kita bebas dari bencana. Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini semua adalah atas kehendak Allah. Baik, kita masuk ke materi ya. Subtema 3. Nah, ini gambar apa? Jadi ini pernah diberitakan pada tahun 2018 ada paus sperma yang mati terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada hari Senin 19 November tahun 2018. Nah, berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Kenapa bisa mati? Ternyata di dalam perut bangkai paus tersebut yang panjangnya 9,6 meter, wow, hampir 10 meter ya, itu ditemukan sampah plastik dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 5,9 kg, hampir 6 kilo. Semuanya adalah sampah plastik. Nah, diperkirakan kematian paus tersebut karena sampah plastik yang ditelannya, sebab sampah plastik tidak dapat dicerna oleh perut paus. Berbeda dengan tulang ikan, meskipun keras tetap dapat dicerna. Baik, kita masuk ke pembelajaran 1. Di sini kita akan belajar tentang simbiosis dan juga tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi merupakan salah satu faktor yang penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, tanaman dan hewan juga memerlukan manusia. Nah, di sini di dua gambar ini bisa kalian perhatikan bahwa tumbuhan ini memerlukan manusia agar mereka bisa bertahan hidup, karena manusia yang menyiram, manusia yang melakukan memberikan makan agar tanaman tersebut tetap hidup. Sama halnya dengan ini. Begitu juga manusia memerlukan hewan dan tumbuhan. Untuk apa? Untuk makan. Manusia kan makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kemudian dari hewan, daging-daging dan lain-lain. Jadi makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain itu saling membutuhkan antara satu dan yang lain agar supaya saling bertahan hidup gitu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di subtema sebelumnya, kalian sudah mempelajari 3 jenis simbiosis. Masih ingat apa aja? Ya, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Coba perhatikan ketiga gambar berikut ini.
gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, di gambar pertama ada kupu-kupu sedang menghirup menghirup makanannya di bunga. Kemudian ini pohon, ternyata ada tanaman lain yang hidup di situ. Kemudian ada ikan. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup yang lainnya untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi merupakan faktor yang sangat penting dalam saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk saling ketergantungan tersebut dapat dilihat dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu, bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup? Kita bahas setelah ini ya. Baik, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Di sini, rantai makanan merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, ini gambar adalah contoh rantai makanan. Rantai makanan tadi adalah peristiwa makan dan dimakan. Jadi ini ya, rumput dimakan oleh apa ini? Belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan ini kumpulan dari beberapa rantai makanan gitu ya. Rumput. Nah, ini rumput tidak hanya dimakan oleh apa tadi? Belalang saja, tapi juga oleh tikus, ulat, dan lain-lain. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan, gitu ya. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa, teman-teman? Gambar seseorang sedang menebang pohon. Gambar kedua, apa yang dilakukan? Orang yang sedang membuang sampah. Tapi dia membuang sampah kemana? Ke sungai. Kira-kira kedua gambar di atas itu bisa merusak ekosistem nggak ya? Bisa banget, apalagi kalau menebang pohonnya sembarangan. Sama halnya dengan membuang sampah di sungai. Nanti terjadi seperti yang ikan paus mati tadi. Karena terlalu banyak dia memakan plastik yang tidak dapat dicerna oleh pencernaannya, mengakibatkan paus tersebut mati. Ini ya. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti kedua gambar di atas? Pasti pernah ya. Apakah pengaruh kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada dalam ekosistem? Sangat berpengaruh. Contoh ketika menebang pohon sembarangan, nggak tahu tuh di hutan tersebut ada tumbuh ekosistem apa. Kemudian ketika ditebang, ekosistem itu nggak punya tempat tinggal gitu ya. Sama halnya dengan membuang sampah sembarangan ke sungai. Sedangkan di sungai tersebut kan ada ekosistem, ada apa saja, ada ikan, ada terumbu karang. Kalau di laut ya, misalnya ada terumbu karang dan sebagainya, itu kan sangat merusak ketika ada sampah. Next, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Alam tentu berubah. Semua makhluk hidup di alam akan berubah juga. Perubahan pada satu bagian dari jaring-jaring makanan mampu mengubah bagian yang lain. Misal pada musim hujan, tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misal apa? Burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat, dan demikian seterusnya. Ini adalah gambar rantai makanan. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan. Kalau masih ingat tadi ya, karena jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan.
Jadi, rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Tidak akan terputus selama bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Lalu apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terputus? Nah, jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Contoh jaring-jaring makanan di sawah. Jika tidak ada padi, tikus akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang kesulitan mendapatkan makanan. Peran dan fungsi rantai makanan dalam ekosistem itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memakan tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan akan terganggu juga. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam fungsi ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, contohnya ada gambar rumput, tikus, ular, kemudian elang. Baik, perhatikan gambar tari merak berikut. Ini gambar tari merak ya. Gerakan pada tari merak terinspirasi dari gerak-gerik perilaku burung merak jantan yang memainkan bulu-bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak-gerik hewan tersebut menjadi sumber inspirasi dalam gerakan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Properti tari merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Nah, ini ya, pakaian penarinya seperti motif bulu merak. Kain serta bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai penari akan memperindah saat pentas. Nih ya, properti-propertinya. Nah, terutama mahkota ini ya, properti dalam tari merak. Kita lanjut ke pembelajaran 3. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1 sedang apa? Warga sedang membersihkan sungai. Kemudian gambar 2, warga sedang bergotong royong membuat jembatan. Gambar ketiga, warga sedang bergotong royong membantu untuk membuat rumah. Gambar keempat adalah gambar sedang memberikan bantuan, gitu ya. Pasti kalian pernah dong ngelihat peristiwa-peristiwa pada gambar di sekitar lingkungan kalian. Pernah kan? Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peristiwa pada gambar di atas? Mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan gotong royong? Kita bahas ya. Masyarakat Indonesia itu terkenal sekali dengan budaya gotong royong dan tepos liro kalau kata orang Jawa, yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan semua nilai itu tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu telah lama diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana pewarisan nilai-nilai tersebut dapat terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita baca teks pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut,
Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ya, gambar peta Indonesia. Nah, di situ yang apa namanya? Yang disilang ya. Nih. Samudra Hindia. Ini Australia. Seperti ini. Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Di sini terlihat dalam peta ini. Posisinya silang seperti itu. Dua samudra dan dua benua. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, kalian lihat gambar ini, gambar apa nih? Gambar poster ya. Poster bertuliskan Indonesia hebat. Saat akan berangkat sekolah, Wayan menemukan sebuah poster yang menarik perhatiannya. Poster itu bertuliskan Indonesia hebat saja. Poster itu ia peroleh dari koran di rumahnya. Wayan membawa poster itu ke sekolah. Dia ingin mengetahui pendapat teman-temannya terhadap poster itu. Mari kita perhatikan poster di samping dengan seksama, kemudian kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bagaimana tanggapan kalian terhadap poster tersebut? Nah, pesan apa yang dapat kalian tanggapi dari poster tersebut? Dan menurut kalian, adakah pengaruh pesan dalam poster tersebut terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Dan apakah kalian setuju dengan isi poster tersebut? Jelaskan alasan kalian. Kalian Kalian simak posternya, kemudian kalian coba jawab sendiri ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Jadi Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Akibatnya, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai ragam budaya. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini disebabkan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Lalu bagaimana mewujudkan hal tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa membaca teks Wawasan Nusantara yang ada di dalam buku kalian juga ya. Di halaman 149. Di situ bisa kalian baca judulnya Wawasan Nusantara. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran 5. Gambar apa ini? Gambar seseorang sedang memukul pentungan. Nah, kemudian ada apa? Apa yang terjadi? Ada asap hitam dari jauh kelihatan gitu ya. Nah, ternyata dari dekat ada kebakaran, kemudian ada banyak hewan berlarian. Seperti itu. Baik, Wayan baru saja mengikuti pelajaran olahraga. Ia tampak bugar dan siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Tiba-tiba, ia terkejut karena mendengar suara kentungan yang cukup keras dari perkampungan dekat sekolah. Bunyi kentungan itu menunjukkan telah terjadi kebakaran.
Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya agar tetap di sekolah karena kebakaran terjadi di tempat yang cukup jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Wayan dapat melihat asap mengepul dari hutan di dekat perkampungan penduduk. Wayan ingin tahu mengapa hutan dapat terbakar. Apakah kebakaran itu terjadi karena ulah manusia atau karena musim kemarau? Apapun penyebabnya, kebakaran itu tentu akan mengubah ekosistem yang ada di hutan. Nah, kegiatan-kegiatan manusia apa saja sih yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, jadi teman-teman, keseimbangan ekosistem itu dapat terwujud jika terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Jika terjadi gangguan terhadap salah satu komponen tersebut, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Perubahan ekosistem dapat terjadi karena dua faktor, bisa karena faktor alamiah, bisa juga karena faktor manusia. Nah, faktor alamiah itu contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa alam yang menyebabkan timbulnya bencana alam. Itu tanpa disebabkan oleh kegiatan manusia ya. Contohnya misalnya gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, banjir, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Faktor yang lain tadi adalah karena faktor manusia. Karena manusia itu selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu cara memenuhi kebutuhan hidupnya adalah memanfaatkan alam dan lingkungannya. Namun, terkadang kita memanfaatkan alam dan lingkungan kita itu secara berlebihan, sehingga mengakibatkan ekosistem rusak atau terganggu. Seperti itu ya. Contoh misalnya pembukaan lahan di hutan diubah menjadi sawah, akhirnya kan ekosistem yang ada di hutan pindah atau misalnya hilang atau rusak, seperti itu. Ada juga kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengubah ekosistem, misalnya penebangan dan pembakaran hutan. Misalnya untuk dijadikan lahan pertanian. Sebenarnya kan hutan itu memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai pengatur suhu lingkungan, pengatur kelembaban, cadangan air, tempat berlindung, tempat berkembang hewan liar, dan juga penyedia oksigen bagi manusia dan lingkungan. Nah, kalau sudah terjadi penebangan dan pembakaran hutan secara liar, lalu apa yang terjadi? Maka bisa menyebabkan punahnya berbagai jenis hewan karena sudah tidak mempunyai tempat berlindung. Kemudian suhu lingkungan meningkat. Nah, kalau musim hujan tiba, tidak ada akar-akar tumbuhan yang menahan jatuhnya air hujan yang menyerap dalam tanah. Akibatnya apa? Lapisan bagian tanah itu banyak mengandung humus dan hanyut terbawa air hujan yang menyebabkan tanah menjadi tandus, lalu terjadi banjir dan tanah longsor, seperti itu. Yang kedua, adanya perburuan liar. Biasanya manusia itu sering memburu hewan-hewan di hutan. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya. Nah, kalau misalnya perburuan tersebut dilakukan secara liar, tentu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena akan memutus jaring-jaring makanan yang ada di hutan. Kemudian, misalnya pembangunan industri atau pabrik. Manusia membangun pabrik untuk membuat barang-barang yang dibutuhkan. Namun, biasanya pembuatan pabrik juga memiliki sisi negatif karena menghasilkan limbah. Apabila limbah tersebut tidak diolah terlebih dahulu, maka akan mengakibatkan polusi, baik misalnya polusi tanah, udara, maupun polusi air. Yang keempat, penggunaan bahan kimia di bidang pertanian. Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia oleh petani adalah sebagai berikut. Contoh misalnya pemakaian pestisida yang tidak tepat atau berlebihan akan mengakibatkan serangga kebal terhadap pestisida tersebut. Dapat juga membasmi yang
bukan perusak gitu ya. Dia ingin membasmi hewan serangga perusak, tapi karena pemakaiannya secara berlebihan, akhirnya yang terbasmi bukan hanya hewan perusak juga, tapi hewan lain yang bukan perusak juga ikut terbasmi atau hilang atau dimatikan gitu ya. Nah, bahan kimia dapat juga menyebabkan pencemaran air dan tanah. Jadi segala sesuatunya itu kita manfaatkan, boleh kita manfaatkan hewan, tumbuhan, tapi jangan berlebihan karena itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan tumbuhan, hewan, karena memang kita makhluk hidup semua saling saling membutuhkan, saling ketergantungan. Karena manusia membutuhkan hewan, membutuhkan tumbuhan untuk makan, begitu juga tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia. Gitu ya. Kita masuk ke pembelajaran 6. Kita akan bahas tentang usaha-usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Apa saja sih yang bisa dilakukan manusia dalam memelihara ekosistem gitu ya. Yang pertama, mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Seperti yang tadi ya, karena itu bisa merusak ekosistem yang ada di hutan, atau nanti hewan-hewan yang ada di hutan jadi tidak punya tempat berlindung. Akhirnya mereka lari kemana? Lari ke perumahan warga, ke pemukiman warga. Akhirnya dia memakan apa yang ada di lingkungan kita misalnya. Jadi sangat mempengaruhi sekali ya, itu dapat merusak. Makanya usaha yang dapat kita lakukan adalah kita kurangi penebangan hutan secara sembarangan. Jangan asal menebang hutan atau jangan berlebihan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Karena tadi ya yang sudah kita jelaskan di pembelajaran 5, efek-efek atau akibat-akibatnya ketika kita terlalu berlebihan memakai bahan-bahan kimia. Yang ketiga, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak. Karena ketika kita pakai misalnya apa? Misalnya memakai bahan peledak. Nah, kalau pakai bahan peledak tuh kan semua yang ada di laut bisa hancur, bisa rusak. Akhirnya rusak tuh ekosistem yang ada di laut. Atau misalnya yang tadinya itu hewan langka karena sudah kita nyarinya dengan bahan-bahan peledak, akhirnya nggak ada, akhirnya punah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita merusak apa-apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Allah berikan untuk kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan dimanfaatkan secara berlebih. Baik, semoga materi subtema 3 ini tadi bisa secara jelas ya. Bisa juga kalian baca kembali di buku kalian masing-masing, di buku tema 5 subtema 3. Kita membahas tentang ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sampai di sini dulu ya soleh-soleha pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.